ini kita dapat ruangan dan dapat jadwal buat tesis offline. Terus untuk sekarang bahasannya itu, ada 2, kita bahas, regresi logistik biner sama regresi logistik multinomial. Mungkin langsung aja, buat yang regresi logistik aku serahin ke Tia. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Oke, nanti. Oke, thank you sih. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin tentang regresi logistik biner. Jadi buat regresi logistik biner kan udah sering dijelasin ya sama sebelum UTS, sama Bu Dian, sama habis UTS, sama Bu Yusi. Dari Asis juga udah pernah ngejelasin. Jadi buat Asis hari ini regresi logistik binernya bakal lebih fokus ke contoh soal pakai SPSS. Nah, sebelumnya aku izin recall dikit. Jadi regresi logistik biner itu apa? Jadi regresi logistik biner itu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel kategorik di mana variabel responnya atau variabel Y-nya punya 2 kategori. Nah, data kategoriknya itu bisa berupa data nominal ataupun ordinal. Aku juga izin recall data. Jadi data ordinal sama nominal. Data ordinal itu merupakan data kategorik yang memiliki tingkatan. Contohnya tuh kayak ada tingkat pendidikan. Dia kan ada SD, SMP, SMA dan seterusnya. Sedangkan untuk data nominal itu data tingkatan, contohnya itu kayak jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu kan tidak termasuk data nominal. Nah, di sini aku langsung ke contoh soalnya. Jadi ini sebelumnya kalau misalkan nanti waktu aku praktekin SPS-nya terlalu kecepatan atau ada bagian yang pengen diulang, untuk interupsi aja ya, langsung open mic. Nah, jadi di mana dataset ini ada 4 variabel. Yang pertama itu variabel tingkat pendidikan, di mana dia punya 3 kategori, yaitu SD, SMP, sama SMA. Kemudian yang variabel kedua itu ada kategori kedua lebih dari sama dengan 4 jam. Kemudian variabel yang ketiga itu ada variabel jenis kelamin, di mana dia punya 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Sorry guys, tadi suaranya putus-putus nggak ya? Aman. Oke, aku lanjut. Tia suaranya ke mute. Nah, kita langsung ke praktik SPSS-nya. Jadi yang pertama, untuk analisis logistik biner ini, yang pertama kita masukin dulu variabelnya. Untuk nama variabelnya sendiri terserah kalian, tapi di sini aku singkat biar jangan. Yang pertama kita masukin variabel tingkat pendidikan yang aku singkat jadi TP. Kemudian yang kedua jumlah jam bermain yang aku singkat jadi JB. Kemudian ketiga jenis kelamin. Dan variabel empatnya hasil ujian atau HU. Dan teman-teman juga jangan lupa bikin kolom referensi ya.
untuk masukin datanya nanti. Nah, kita yang pertama lihat dulu ke variabel tingkat pendidikan. Karena variabel tingkat pendidikan ini kan kayak yang tadi aku sebutin, kalau dia itu termasuk data ordinal karena dia memiliki tingkatan. Jadi ini measure datanya kita ubah dari unknown ke ordinal. Kemudian kalau measure datanya, jenis datanya udah isi, kita ke values, klik titik 3 ini, kita isi kategorinya tadi. Nah, untuk kategori yang lebih dari 2 itu kita pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita isi 1, di mana labelnya sebagai SD. Kita klik add. Terus habis itu kita masukin values yang kedua, di mana dia labelnya itu SMP. Kita add. Dan yang ketiga itu SMA. Kita add. Nah, kalau semua kategorinya udah dimasukin, kita klik OK aja. Terus lanjut ke variabel yang kedua, yaitu jumlah jam bermain. Nah, untuk jumlah jam bermain ini juga termasuk data ordinal. Lalu kita isi values-nya. Nah, karena dia kan kategori ini cuma 2 ya, jadi kita pakai 1. Di sini 0 untuk kurang dari 4 jam. Kita add. Dan 1 untuk lebih dari sama dengan 4 jam. Nah, sebenarnya untuk urutan kategori ini, pengkategori ini tuh sebenarnya terserah kalian. Kayak misal, kalau misalkan kalian satunya buat kurang dari 4 jam juga nggak apa-apa, kayak begitu juga nggak apa-apa, nanti disesuaikan lagi di interpretasinya. Tapi biar memudahkan kalian waktu input data nanti, mending diurutin sesuai yang ada di tabel aja. Nah, di sini kita add, kita klik OK. Terus kita lanjut ke variabel yang ketiga. Nah, karena jenis kelamin itu kan tidak ada tingkatan ya, jadi kita men-share datanya kita kenal. Nah, di sini values-nya kita isi. Di sini aku nolnya sebagai laki-laki dan satunya sebagai perempuan. Kita add, terus kita klik OK. Terus kita lanjut ke variabel yang terakhir, atau variabel G-nya atau hasil ujian. Nah, hasil ujian ini juga dia termasuk data nominal karena dia tidak memiliki tingkatan. Kita isi values-nya. Di sini aku 0 sebagai lulus dan 1 sebagai tidak lulus. Nah, untuk variabel untuk kolom frekuensinya sendiri bisa diisi scale. Variabel data view, teman-teman ada yang mau ngulang? Kamu bilang aja ya, soalnya di sini sinyalnya jelek banget. Nah, sekarang kita lanjut ke input datanya ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini kan kita mau ngisi dulu kolom pertama, yaitu variabel pertama tingkat pendidikan. Kita isi dulu kategori 1. Nah, kita lihat di kategori 1, kategori SD.
untuk kategori SD sendiri kan dia punya 8 data yang ini. Nah, karena tadi kategori SD tuh kita labelin sebagai satu, makanya kita tulis satu. Wait. Terus kita lanjut ke kategori yang kedua yaitu SMP. Nah, di kategori SMP ini kan juga dia punya 8 data. Di sini kita isi angka 2, 8 kali. Nah, kita tulis angka 3. Nah, kalau udah kita isi variabel yang pertama, kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu jumlah jam bermain. Nah, di sini kategori pertama jumlah jam bermain itu, kan dia ada 4 data ini. Jadi kita tulis 0, 4 kali. Nah, kategori yang kedua, yaitu kategori lebih dari sama dengan 4 jam, karena dia juga sama-sama dengan kita tulis. Nah, kalau udah kita copy aja, terus paste di bawahnya. Terus kalau udah kita lanjut ke variabel jenis kelamin. Di sini buat kategori yang pertama laki-laki, dia kan punya 2 data ini. Jadi kita tulis, tadi kan laki-laki 0 ya. Jadi kita tulis 0 2 kali. Terus untuk perempuannya kan values-nya 1, dia juga punya 2 data, jadi kita tulis 1 2 kali. Terus kalau udah kita copy aja sampai ke bawah. Terus kita lanjut ke variabel terakhir yaitu hasil ujian, di mana masing-masing kategori kan punya 1 data. Jadi kita tulis 0 0 1 kali dan 1 kali. Nah, ini diulang terus sampai bawah. Nah, kalau semua kodenya ini udah dimasukin ke kolomnya, coba teman-teman pencet ini yang value labels di bawah help. Nah, kalau kita pencet nanti di sini kodenya tadi bakal berubah ke labelnya. Nah, kalau muncul labelnya gini kan nanti teman-teman nggak susah waktu input datanya, jadi bisa tinggal lihat labelnya aja. Nah, sebelum kita mulai isi datanya, teman-teman ada yang ketinggalan ya, terus kayak pengen diulang gitu? Oke, karena kayaknya nggak ada, kita lanjut ke input datanya. Nah, di sini kita lihat di tabel data,
untuk kategori SD kurang dari 4 jam, kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan lulus itu dia ada sini ada depan. Jadi di sini kita untuk SD terus kurang dari 4 jam, kemudian berjenis kelamin perempuan dan berjenis kelamin laki-laki dan tidak lulus. Di sini dia berjumlah 26. Kemudian yang ketiga ini kita lihat dia kategori SD kurang dari 4 jam, kemudian berjenis kelamin perempuan dan hasil ujiannya lulus. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah kita input datanya sesuai dengan labelnya. Nah, kalau semua datanya udah dimasukin, kita bisa lanjut ke analisis regresi logistik biner ya. Nah, sebelum kita lanjut, apa teman-teman ada yang ngerasa ketinggalan dan ada yang mau diulang? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena nggak ada, kita lanjut. Nah, langkah pertama sebelum menganalisis logistik biner itu kita harus weight cases dulu di mana data, terus kita pilih weight cases ini yang paling bawah. Kemudian kalau udah mensupport kita yang di sini kita pilih weight cases by, terus kita klik variabel frekuensinya tadi, kolom frekuensi, terus kita masukin ke sini. Nah, jadi weight cases ini fungsinya buat apa? Jadi weight cases ini fungsinya buat nandain kalau si kolom frekuensi ini menandakan frekuensi atau jumlah, bukan merupakan sebuah nilai. Jadi kalau misalkan teman-teman nge weight cases dulu, nanti SPSS baca data yang ada di situ tuh sebagai nilai gitu. Jadi sebenarnya frekuensi ini nih cara bacanya itu 8 orangnya ini itu kan jumlah ya. Jadi 8 individu ini dia memiliki kategori tingkat pendidikan SD, jumlah jam bermainnya kurang dari 4 jam, berjenis kelamin laki-laki, dan hasil ujiannya lulus. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak WKS nanti SPSS bacanya 8 itu sebagai nilai, bukan sebagai nilai. Nah, kalau udah kita lanjut ke analyze, lalu pilih regression. Regression, terus kita ke binary logistik. Kita klik. Nah, di sini untuk variable dependent ini kita masukin variable y-nya, di mana dalam kasus ini tuh variable y-nya tuh hasil ujian atau HU. Nah, untuk kolom kovariasian sendiri kita isi variable x-nya. Nah, kalau variable-variable yang udah dimasukin, kita ke kategorikal, lalu kita masukin variable kategorinya. Di sini kita masukin semua. Nah, kalau variabel kategorinya udah dimasukin semua, kita ke reference kategori. Nah, di sini Bu Yusi kan katanya udah jelasin ya tentang reference kategori. Nah, di sini teman-teman terserah mau milih last atau first, karena nanti paling cuma beda di interpretasinya aja. Nah, di sini untuk di sini aku pilih last, terus kalau udah kita klik continue, terus kita ke save-nya.
Nah, di sini pilih yang teman-teman mau liatin. Di sini aku pilih probabilities sama group membershipnya. Terus kalau udah kita klik continue, lalu kita ke options. Nah, di sini juga teman-teman terus klik, kita klik classification plots, terus goodness of fit-nya, sama iteration history-nya. Kita klik continue. Terus kalau misalkan udah, teman-teman bisa opt-in. Lanjut ke interpretasi outputnya, teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang mau diulang? Oke, karena kayaknya nggak ada, kita lanjut ke uh, penjelasan dari outputnya. Nah, di sini kita ada tabel cache processing summary-nya. Di sini terlihat kalau missing cases-nya itu 0, artinya semua data berhasil diinput, jadi tidak ada data missing. Di sini juga presentasinya 100%, yang artinya tidak ada data missing. Terus kita lanjut, ini di dependent variable encoding-nya. Tadi sesuai yang kita masukin value sama labelnya, bahwa 0 itu sebagai lulus dan 1 sebagai tidak lulus. Ini maksudnya dependent variable-nya. Terus kita lanjut ke ini, kategori variable encoding. Di tabel ini ada informasi pengkategorian variabel tingkat pendidikan. Nah, tadi kan waktu kita di referensi kategori yang terakhir, artinya di sini kategori yang ketiga itu dijadikan sebagai referensi kategorinya, atau dijadikan sebagai pembanding. Makanya di sini parameter coding M ada 0 karena dia yang dijadikan pembandingnya. Nah, jadi ini uh, untuk parameter coding 1 itu nilai 1 untuk SD, sedangkan 0 untuk lainnya. Nah, duanya itu nilai 1 untuk SMP dan nilai 0 untuk lainnya. Jadi ini sebenarnya cara bacanya itu untuk parameter coding 1 dia SMP, parameter coding 2-nya itu dia SMP versus SMA. Terus di sini di mana classification table ini berisi nilai harapan dari variable dependennya. Nah, bisa kita lihat ini pada tabel itu tercantumkan kelulusan responden yang diperkirakan itu dan tidak lulus sebanyak 111. Nah, kalau udah didapatkan model awal, kan
kita harus menguji modelnya tersebut apakah modelnya cocok atau tidak, kemudian apakah parameternya signifikan atau tidak. Nah, untuk regresi logistik biner itu ada 3 pengujian, yaitu uji rasio likelihood, kemudian uji goodness of fit, sama uji Wald. Nah, di sini pertama kita uji rasio likelihood, di mana hipotesisnya sebagai berikut. Jadi H0 itu dia secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi model. Dan statistik ujinya itu didapatkan dari nilai chi-square yang ada di tabel omnibus test yang ada di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai chi-square-nya itu 27,053. Nah, nanti nilai chi-square yang didapatkan itu dia dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Atau teman-teman juga bisa membandingkan nilai signifikan yang ada di sini dengan alfanya. Di mana syarat penolakan H0 itu dia H0 tolak jika nilai chi-square-nya lebih besar dari chi-square tabel atau nilai signifikansinya kurang dari alfa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa nilai signifikansinya itu dia kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak. Yang artinya tadi secara bersama variabel bebas mempengaruhi model. Lanjut, di sini ada table of model summary-nya. Di sini didapatkan nilai R square yaitu 0,108 atau 0,8 mempengaruhi dependent, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, lanjut setelah uji rasio likelihood, kita uji goodness of fit-nya. Nah, di sini hipotesis untuk uji goodness of fit itu dia H0 menyatakan bahwa sesuai atau observasi dan prediksi tidak berbeda. Nah, statistik ujinya itu kita dapatkan dari nilai chi-square juga, tapi chi-square-nya didapatkan dari tabel Fosmer and Lemshow test. Makanya juga dia sama, dia akan menolak H0 jika chi-square tersebut lebih besar dari itu atau nilai signifikansinya kurang dari alfa. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari tabel bahwa nilai signifikansinya itu kurang dari alfa. Dan chi-square hitungnya juga dia lebih besar dari chi-square tabel, sehingga H0 ditolak. Atau dapat disimpulkan bahwa modelnya tidak sesuai. Dan di sini kan karena dia kesimpulannya kan model tidak sesuai ya. Nah, kita kan belum tahu kenapa model tidak sesuai ini tuh barangkali mungkin ada parameternya yang tidak signifikan. Nah, itu bisa kita uji dengan uji Wald-nya. Di sini untuk uji Wald sendiri hipotesisnya dia variabel bebas. Untuk H0 menyatakan variabel bebas tidak signifikan terhadap model, dan H1-nya variabel bebas signifikan terhadap model. Nah, statistik ujinya didapatkan dari variables in the tabel variables in the equation ini. Teman-teman kalau buat uji Wald ini tabel variables in the equation-nya didapatkan dari ini, section yang blok 1, biar semua variabel itu tercakup. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada nilai Wald untuk masing-masing variabel, dan ada juga nilai signifikannya. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri sama kayak tadi, dia akan tolak H0 jika nilai statistik ujinya lebih besar dari nilai chi-square tabelnya atau signifikansinya kurang dari alfa. Nah, dari hasil tabel tersebut didapatkan bahwa untuk variabel tingkat pendidikan dia H0-nya gagal ditolak, sehingga untuk variabel tersebut tidak signifikan terhadap model. Sedangkan untuk variabel jumlah jam belajar sama jenis kelamin, dia nilai signifikannya kurang dari alfa, sehingga dia H0 ditolak atau dia signifikan terhadap model. Nah, karena tingkat pendidikan ini dia tidak signifikan, maka variabel tersebut bisa dibuang. Jadi yang semulanya model awalnya seperti ini,
Jadi seperti ini. Nah, lalu apakah setelah variabel tingkat pendidikan itu dihapus, modelnya sudah sesuai atau modelnya sudah semua parameternya sudah signifikan? Nah, untuk tahu itu kita uji ulang dengan cara kita hapus variabel si tingkat pendidikannya. Terus gimana uji ulangnya itu? Nah, uji ulangnya itu sama kayak tadi di awal, cuma bedanya tingkat kan. Kita ke analyze, terus ke regression, terus ke binary logistik. Nah, ini dependennya kan kita tetap hasil ujian ya. Nah, di sini di uh, keluarkan ini. Jadi hanya ada jumlah jam belajar sama jenis kelamin. Nah, untuk di kategorikalnya sendiri di sini sudah dimasukkan untuk di mana untuk variabel tingkat pendidikannya sudah dihapus. Kemudian untuk di save itu kayak tadi yang di checklist, yang di option juga kan udah kita. Nah, nanti output yang dihasilkan tuh sama kayak, jadi kita langsung aja ke pengujian ulang yang pertama ini kita uji rasio likelihood.
Oke teman-teman, karena udah jam 7.43 dan dari teman-teman belum ada yang mau tanya, jadi mungkin aja dari aku ke Zihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke regresi logistik multinomial. Aku share screen dulu. Share screen aku udah masuk belum ya? Udah sih. Oke, eh di sini ada bentar. Oh, jadi perbedaannya apa multinomial sama biner tadi? Kalau misalnya multinomial itu kan, sorry, kalau misalnya biner itu tuh kita cuman nyari hubungan variabel kategorik yang cuma dua doang, kayak tadi lulus dan tidak lulus. Sedangkan kalau misalnya di multinomial ini itu lebih dari dua. Di sini kita ada mediasi, adjudikasi, sama sidang. Terus kita langsung masukin aja datanya. Sebenarnya sama, kurang lebih sama banget sama yang udah tadi dia jelasin cara masukin datanya. Di sini aku bakal singkatin aja untuk wilayah yurisdiksi. Di sini aku pakai WY. Terus jenis pemohon tuh pakai JPM, dan untuk lama kasus aku pakai LK. Terus untuk jenis putusan aku pakai JPP. Lalu kita juga jangan lupa tambahin frekuensi. Oke, terus di bagian values-nya untuk wilayah yurisdiksi kan ada tiga ya, ada provinsi X, Y, Z. Kita masukin satu ini sebagai provinsi X, dua sebagai provinsi Y, dan tiga sebagai eh, provin- provinsi Z. Berarti kalau misalnya aku kecepatan atau ada yang kelewat bisa angkat tangan aja on mic. Terus kita pencet OK. Selanjutnya buat jenis pemohon. Di sini kan ada dua ya, jadi kita pakai 0 dan 1. Di sini aku pengen nolnya tuh pakai yang individu. Terus satunya yang lembaga. Cek OK. Terus untuk yang lama kasus, eh untuk yang 0, di sini aku pakainya kurang dari sama dengan 3 tahun. Dan untuk yang satunya itu tuh lebih dari 3 tahun. Di OK-in. Dan untuk jenis putusannya ada tiga. Satu untuk mediasi, dua untuk adjudikasi, dan tiga untuk sidang. Terus kita cetak OK. Untuk yang frekuensinya nggak kita kasih value. Terus untuk measure-nya, buat yang wilayah yurisdiksi itu kita pakai yang nominal karena itu kan jenis kategori yang ada tingkatannya. Terus untuk jenis pemohon juga pakai yang nominal. Nah, untuk yang lama kasus ini kita pakai yang ordinal karena ada tingkatannya. Jadi tingkatan lebih dari 3 tahun sama kurang dari 3 tahun kan itu ada tingkatannya ya. Dimana kalau misalnya lebih dari 3 tahunnya itu lebih lama dibandingkan kurang dari 3 tahun. Makanya kita pakai yang ordinal. Sedangkan untuk jenis putusannya kita pakai yang nominal karena nggak ada tingkatannya. Terus yang frekuensinya kita pakai scale. Habis itu kita masuk ke data view. Terus di sini kita masukin datanya aja.
karena di sini kan ada 36 data ya. Terus ada 3 kategori wilayah juga, provinsi X, Y, Z. Berarti setiap provinsi itu punya 12 data. Di sini aku eh, ketik aja untuk provinsi X itu kan satu ya. Nanti bakal otomatis keluar. Nah, terus untuk yang Y-nya kita tinggal ketik dua aja sampai 24. Sorry. Dan kita isi juga untuk provinsi Z sampai. Nah, terus untuk jenis pemohonnya, di setiap provinsi X itu tuh mereka ada eh, individu dan lembaga ya. Berarti kita isi 0. Nolnya itu berarti ada 6 dan satunya juga ada 6. Nah, terus untuk Y dan Z-nya juga sama. Jadi aku di sini eh, copy aja biar cepet. Kok beda sih? Oke, ini aku yang salah. Harusnya masih ya. Ini harusnya masih harusnya kayak gini. Sorry guys. Nah, ini udah bener. Terus untuk di lama kasusnya, tiap individu itu punya tiga kurang dari sebenarnya 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Berarti di sini aku pencet nolnya itu 3 kali dan satunya itu juga 3 kali. Pun sama untuk lembaga, lembaga juga punya 3 data untuk kurang dari sama dengan 3 tahun dan 3 data untuk lebih dari sama dengan 3 tahun. Terus tinggal di paste aja ke bawahnya. Nah, terus untuk jenis putusannya di setiap di setiap lama kasus ini yang kurang dari sebenarnya 3 tahun itu mereka punya 3 jenis putusan yang berbeda-beda pun yang lebih dari 3 tahun. Berarti di sini aku masukinnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai ke bawah 1, 2, 3. Kalian bisa copy paste aja. Salah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus untuk frekuensinya kita tinggal masukin aja datanya secara berurutan dari kiri ke kanan terus ke bawah. Karena nanti bakal ngurutin sendiri juga. Berarti ini 13, 3, 14, 3, 7, 7, 4, 7, 13, 19, 8, 8, 17, 8. Datanya udah masuk semua. Terus selanjutnya itu kita wait, sama kayak logistik biner tadi sebelum kita masuk ke data analisisnya itu kita harus nge-weight cases datanya dulu. Jadi kita masuk ke data, terus weight cases, terus kita pencet yang weight cases by dan masukin variabel frekuensi ke frekuensi variabel. Biar
si SPSS ini ngebaca frekuensi ini emang sebagai frekuensi, bukan sebagai nilai. Terus kita pencet OK. Nah, habis itu kita masuk ke analisisnya. Kita ke analyze, terus regression, masuk ke multinomial logistik. Terus kita pencet, terus kita masukin variabel responnya, yaitu jenis putusan, ini tuh ke dependent, dan sisanya kita masukin ke faktor. Boleh yuridiksi, jenis pemohon, dan lama kasus. Yang frekuensinya kita bilangin aja di situ. Terus untuk reference kategorinya, di sini kan ada first, last, sama custom ya. Di sini tuh tujuannya itu buat kita memilih variabel untuk variabel pembandingnya itu yang mana gitu. Di sini defaultnya itu kan last ya, berarti nanti tuh variabel sidang ini tuh bakal hilang karena dia itu digunain untuk ngebandingin sidang dan mediasi, juga sidang dan adjudikasi kayak gitu. Terus ini kita biarin aja yang last. Habis itu kita masuk ke statistik. Di statistik ini kita ini kan defaultnya kayak gini ya. Terus kita tinggal tambahin yang information kriteria, classification table, sama goodness of fit. Habis itu kita continue. Terus untuk di kriteria, ini kita klik yang print iteration history. Habis itu kita continue juga. Terus di yang bagian save, ini kita centang semuanya. Continue. Nah, habis itu kita tinggal pencet OK. Nanti keluar outputnya. Untuk apa namanya, interpretasinya, di sini kan ada model awalnya dulu. Model awalnya ini kita lihat dari parameter estimates ini. Nah, di parameter estimates ini kita bisa dapetin model awalnya, di mana kita tuh memperhatikan nilai si beta ini. Jadi kita bisa dapat nilai beta 10, 11, 12, dan seterusnya, di mana nilai intercept ini tuh akan jadi nilai konstannya. Nanti kita masukin ke persamaan untuk model awal. Seperti yang kalian tahu kan, karena ini ada dua, karena ini multinomial, jadi kita punya dua model awal, V1 dan V2, di mana rumusnya, bukan rumusnya, persamaannya itu eksponen dari G1X. G1X ini adalah jumlahan dari semua beta gitu. Tapi yang nilainya 0 ini bisa kita buang aja, nggak kita masukin. Nah, untuk V2-nya kita pakai yang tabel parameter estimate, tapi di bagian adjudiksinya. Ini untuk mediasi, ini adjudiksi. Ini. Nanti untuk model awalnya bisa dilihat kayak gini. Terus selanjutnya ada uji rasio likelihood, di mana di sini kita mau cari apakah variabel bebasnya itu mempengaruhi model atau enggak gitu kan. Nah, di sini nilainya itu bisa dilihat dari model fitting information, di mana nilai yang kita gunakan itu nilai yang ini -2 log likelihood di yang final, enggak, sorry, di chi-square, di chi-square-nya. Di sini kan nilainya 32,916 ya. Di mana pembandingnya itu tuh chi-square tabel yang DF-nya itu ada di tabelnya. Di sini kan DF-nya 8. Berarti kita cari chi-square tabel yang DF-nya 8 dan alfanya juga 0,05. Nah, di tabel itu tuh hasilnya 15,5. Sedangkan di model fitting information-nya itu kita dapatnya nilai 32,916.
Nah, di mana daerah kritisnya itu kita harus nolak H0 kalau misalnya nilai G ini tuh lebih besar dari square tabel, atau kita bisa lihat di signifikansinya. Di sini kan signifikansinya 0,0, nanti dibandingin sama alfa 0,05. Kalau misalnya signifikansinya kurang dari alfa berarti kita nolak H0. Nah, karena di sini nilai G-nya atau si square-nya ini 32 ini lebih besar daripada square tabel, maka H0-nya ditolak. Gitu. Selanjutnya ada uji Wald. Di uji Wald ini kita pakai output yang di parameter estimate juga. Di sini ada bagian Wald-nya, kita pakai yang ini. Dimana di sini kita mau cari apakah variabel bebasnya signifikan terhadap model atau enggak. Untuk statistik ujinya, eh, jadi nilai Wald ini tuh diambil dari sini, dari WJ sama dengan beta topi J per SE beta topi J dikuadratin. Terus nanti dibandingin sama chi-square tabel yang DF-nya tuh berdasarkan tabel ini juga. Di sini kan DF-nya tuh 1 ya, 10, 10, 10. Kita pakai DF-nya 1, di mana kalau misalnya chi-square tabel dengan derajat bebas 1 dan alfa 0,05 itu sama dengan 3,841. Nah, di mana kita tuh nolak H0 kalau misalnya nilai WJ-nya ini, Wald-nya ini lebih besar daripada siswa tabel. Atau kita bisa lihat juga di signifikannya, kalau misalnya kurang dari alfa, signifikan ini, G itu menolak menolak H0. Nah, di sini itu kita harus bandingin satu per satu ya, teman-teman. Kayak misalnya ini untuk wilayah, ini kan untuk variabel mediasi ya. Terus kita uji satu-satu gitu. Ini kan masuknya beta satu-satu ya di sini. Nanti itu kita bandingin sama chi-square tabel 3,841. Kalau misalnya nilai yang di output itu lebih besar dari beta tabel, maka H0-nya gagal ditolak. Pun sama dengan adjudikasi. Di mana kalau misalnya H0-nya gagal ditolak, itu variabel bebasnya kan enggak signifikan terhadap model. Nah, itu tuh bisa kita buang dan kita uji ulang buat dapetin model akhirnya. Terus selanjutnya ada uji goodness of fit. Di sini tuh kita mau tahu modelnya tuh modelnya tuh sesuai atau enggak gitu berdasarkan observasi dan prediksinya. Di sini ada goodness of fit ini, di mana bisa kita lihat yang kita ambil itu tuh chi-square yang Pearson-nya, yaitu 11,294. Kita bandingin sama chi-square tabel dengan DF-nya 14 sesuai di outputnya ini, di mana nilainya itu 23,68. Kalau misalnya si nilai chi-square Pearson ini lebih besar dari chi-square tabel, maka maka H0-nya kita tolak. Atau kita juga bisa lihat dari signifikansinya ini, kalau misalnya keluar dari alfa, kita bisa tolak H0. Nah, di sini karena nilai chi-square Pearson itu kurang dari chi-square tabel, maka H0-nya gagal ditolak atau Nah, untuk modal akhir. Nah, karena terdapat variabel yang dikeluarkan itu yang W ini guys, karena wilayah yurisdiksi di bagian mediasi maupun adjudikasi dia itu nggak sesuai dengan model gitu kan. Jadi bisa kita keluarin. Nah, makanya kita uji ulang lagi, tapi kita bukan uji ulang apa ya? Ya, kita analisis ulang, tapi kita apa namanya? Ngeluarin si variabel yurisdiksinya tadi. Makanya di sini cuma ada jenis pemohon sama lama lama kasus. Terus sama yang kayak yang tadi kita ambil nilai dari B-nya ini untuk betanya, terus dimasukin ke model akhirnya. Persamaannya sama model akhir dan model awal. Kayak gitu. Sebenarnya ada uji keakuratan model. Di sini kita pakai classification. Nah ini.
Gimana kan classification ini tuh dihitung kalau banyaknya objek yang diklasifikasi benar dibagi banyaknya pengamatan. Di sini tuh kita kalau misalnya kita hitung manual, berarti di sini kita bisa lihat mediasi ini tuh yang diobservasi dan yang diprediksinya itu sama, berarti kan itu benar ya. Ada 39. Terus untuk adjudikasi itu ada 28 dan untuk sidang itu ada 58. Kita totalin terus kita bagi sama banyaknya pengamatan. Di mana banyaknya pengamatan itu 273. Terus kita kali 100% hasilnya 49,5 bakalan sama kayak output di ujung ini, di overall percentage-nya. Nah, selanjutnya odds ratio. Nah, di odds ratio ini kita eh, pakai parameter estimate yang udah kita uji ulang ya, yang udah wilayah yurisdiksinya tuh dikeluarin gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kita lihat di bagian EXP betanya ini. Di sini kan angka 0,337 itu tuh untuk eh, TXP beta yang di jenis pemohon yang nol itu jenis pemohon individu. Berarti nanti interpretasinya itu orang-orang yang dengan jenis pemohon lembaga itu tuh, sorry, di sini kan aku tadi ini beda sebenarnya. Tapi nanti tuh intinya kalau di sini kan nol di sini tuh sebagai lembaga ya bukan individu. Jadi nanti tuh interpretasinya tuh artinya orang-orang jenis pemohon lembaga memiliki odds atau peluang 0,33 kali lebih besar atau lebih tinggi untuk memilih mediasi dibandingkan orang-orang yang jenis pemohon individu. Kayak gitu. Tapi karena di sini di SPSS ini aku tuh nge-inputnya nol itu tuh sebagai individu dan satu itu sebagai lembaga. Jadi beda interpretasinya sama yang di sini. Pun sama untuk EXP yang lainnya. Untuk ini yang lama kasus, jenis pemohon, dan lama kasus yang diadjudikasi. Terus habis itu ada kesimpulan. Kesimpulannya cuma masukin model awal dan model akhir. Itu sih kalau misalnya tentang multinominal, apakah ada yang mau ditanyain? Aku tunggu sampai jam 20.06. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya mau ada yang nanya, bisa langsung chat aku aja nanti. Selanjutnya ini, aku ada laprak ya. Ntar guys, ada praktikum. Jadi sebenarnya tuh teman-teman yang lain dari kelas ABC, ABC itu udah pada dapat. Cuman karena kita agak telat, makanya kita baru kasih eh, praktikumnya itu tentang regresi logistik biner. Nanti aku bakalan share apa namanya drive-nya. Dimana tuh nanti ketentuannya ada di sini. Ini udah aku masukin ketentuannya kayak dari judul terus tujuannya. Kalian tinggal masukin aja ini. Terus permasalahan. Nanti dimasukin soal dan datanya. Analisisnya itu nanti kalian masukin uji-uji yang udah tadi dia jelasin. Karena ini eh, yang biner ya, bukan multinominal. Terus
di lampirannya nanti tuh di lampirannya ini tuh kalian harus nge-screenshotin SPSS outputnya pun langkah-langkahnya. Tapi di variable view-nya itu tuh kalian harus nulisin 3 digit yang terakhir dan nama. Misalnya contoh ya, contohnya kayak yang ini. Wait. Nah, kayak ini. Ini kan nama variabelnya tuh WY ya, wilayah yurisdiksi. Terus nama underscore NIM. Jadi WY underscore Zihan underscore 212. Nah, kalian pun semuanya harus kayak gitu untuk setiap variabelnya. Terus di lapraknya itu di header kanan atasnya dikasih juga identitas kalian. Untuk format penulisannya juga udah ada di sini dan format penamaan lapraknya juga. Nah, di desainnya itu aku kasih seminggu pas ya, nanti Senin tanggal 24 November jam 23.59. Nanti pengumpulannya juga ada di link ini. Tapi kalau misalnya nanti linknya bermasalah, aku kasih pengumpulan alternatif di Google Drive ini. Takutnya karena itu malam-malam ya, aku nggak bisa responsif gitu. Nah, terus ini juga ada modulnya untuk tata cara regresi logistik biner itu kayak gimana. Di sini juga ada contohnya dan interpretasinya. Untuk soalnya ada ini. Udah aku masukin. Jadi ini soalnya. Nah, nanti diperhatiin di sini tuh kan ada X plus 4, X min 2, X plus 6. Karena data yang NIM ganjil sama NIM genap itu berbeda. Dimana kalau misalnya yang NIM-nya ganjil itu X-nya tuh 15. Berarti di sini untuk NIM yang ganjil itu eh, bakalan jadi 19, sedangkan untuk yang 17 itu bakal jadi 21. Jadi nanti outputnya pun bakal beda untuk yang NIM ganjil dan NIM genap. Nah, terus untuk fiksasi apa ya kategori datanya di sini itu di kelas itu tuh udah difiksin kita pakainya original, terus jenis kelamin ini nominal, layanan onboard ini original, sedangkan kepuasan ini masuknya ke nominal. Nanti aku kirim linknya. Terus udah sih, ada yang mau ditanyain nggak tentang laprak ini? Sama nanti kalau bisa jangan terlambat ya teman-teman. Nanti ada pengurangan poin kalau terlambat. Dan udah aku kasih 1 minggu juga. Nanti aku juga bakal kirim apa namanya? Laprak aku yang tahun lalu tentang logistik binary. Jadi kalian tinggal copy paste aja sih. Paling nanti kan yang beda tuh datanya sama outputnya ya. Tapi nanti interpretasinya itu kalian bisa copy paste aja. Kayak gitu. Oke, mungkin karena nggak ada yang nanya, eh, aku cukupkan sampai sini aja. Nanti untuk absensinya itu aku bakalan kirim ke file sama Google Drive-nya. Makasih ya teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat asis dan maaf juga karena asis kali ini online dan kayaknya kurang optimal karena yang datangnya juga lumayan berkurang. Mungkin cukup dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyain bisa chat aku aja. Terima kasih semuanya. Boleh leave ya. Terima kasih, Kak. Makasih Kak.